penulis dan sutradara dari film Tinggal Meninggal, Christo Emmanuel. Halo semuanya. Terima kasih Christo. Terima kasih Mas Ulung. Gimana rasanya Tok? 3 hari menuju tayang film Tinggal Meninggal. Sama sekali tidak asam lambung dong. Deg-degan banget parah. Justru awalnya tuh saya nggak berani, gue nggak berani Mas untuk nawarin ke Imaginary karena ceritanya menurut gue dalam tanda kutip terlalu jahil lah, terlalu nyeleneh gitu. Aduh ini kalau dijadiin film panjang emang mau ya gitu. Ya udah gue nulis doang waktu itu sama istri, nulis doang. Tiba-tiba Kores nelfon langsung, "Tok, lu lagi nulis apaan?" "Enggak, ini buat iseng doang kok. Emang gue dari awal pengen bikin sebuah project berdua gitu, project suami istri biar ada hobi baru aja gitu." Menarik, yaudah yuk kita produksi gitu. Tapi waktu lu dapat timeline itu lu siap gak? Jujur enggak awalnya. Karena lumayan maju jadinya. Iya kan lumayan maju, jadi kan dibacain gitu. Gue tuh orangnya cukup nge-planning lah. Kayak gue nge-director film tuh umur 35. Gue udah tahu di otak gue sutradara film tuh 35. Ini dipercepat kan. Tiba-tiba film ini yang tadi gue mau syuting di 2030 awalnya pengennya. Tiba-tiba 2025 itu tuh sempat 7 kayak tahun tuh. gitu. Jadi aduh gimana nih. Jadi 2030 kita syuting film ini lagi. Jangan ganti film dong. Masa syuting film yang sama. Tapi ini lu nggak mendesain mau sequel. Enggak, kalaupun ada spin-off. Di otak gue ada spin-off-nya. Setuju. Kalau spin-off di kepala gue juga kebayang siapa yang ada spin-off. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode ke-221 atau tepatnya 3 hari lagi menuju tayangnya film Tinggal Meninggal. Kita kehadiran seseorang yang nggak mungkin nggak akrab sih. Itu multi talenta sih kalau menurut ya. Tadinya di depan layar masih aktif, belakang layar juga. Belakang layar sangat aktif. Penulis dan sutradara dari film Tinggal Meninggal, Christo Emmanuel. Halo Terima semuanya. kasih Christo. Terima kasih Mas Ulung. Gimana rasanya Tok? 3 hari menuju tayang film Tinggal Meninggal. Sama sekali tidak asam lambung dong. Deg-degan banget parah. Mas Christo tuh satu-satunya di manajemen gua Hakorp yang kuliahnya dari film. Iya, Universitas Multimedia Nusantara. Berarti dosennya salah satunya Lucky Kuswandi. Betul. Iya kan? Tapi lu sempat diajar lu kita. Sempat 2 kelas kayak bahkan sama Mas Lucky. Lu sama Kevin mah di atas lu ya? Kevin Anggara. Bukan, Rian Kevin. Produsernya di atas. Oh, ya Angginun juga sempat. Angginun, Makbul. Dosennya juga. Mereka tuh ngajar apa sih tuh? Kalau mata kuliahnya tuh? Mas Anggi tuh dokumenter. Oke. Kalau Makbul ngobrol. Iya, dia gak pernah ngajar ya di sana. Ngajar jujur gue lupa Mas Makbul ngajar tapi apa. Kalau mereka tapi teori-teori juga lah. Kalau mereka tuh ngajar yang dulu saya mengingat-ingat 20 tahun yang lalu kuliah ya. Waduh. Berarti kalau ngajar tuh dia tiap minggu datang. Hari ini bahas ini, minggu depan bahas ini gitu. Iya. Jadi bukan yang sekali itu bukan dosen tamu sekali datang gitu kan. Bukan dosen tetap. Terus jadi ada ujiannya dong dari dia. Ada mata kuliahnya tuh ada kayak tesnya bikin film pendek. Kalau Mas Lucky itu DC1 namanya, directing 1. Itu bikin film pendek tugasnya. Lucky, Makbul, Angginun, Yandi. Enggak, Mas Andi KJ kalau salah. Berarti kalau dari 3 ini kayaknya sama Bayu Priantoro dulu. Berarti nanti Galep Prema hadir semua tuh. Dosen-dosen hadir semua. Tapi yang jelas dari 4 sih kayaknya Lucky paling galak sih. Iya dong Lucky dong. Jujur iya. Hai Mas Lucky. Pasti ditanya gak sih? Kalau Kevin nanti kita tanya, dia Lucky tuh pas deg-degan paling deg-degan ditanya apa film favorit lu, karena serba salah ngejawab. Dibilang film yang bagus tapi ntar dianggap so keren, film biasa. Waktu itu ditanya itu nggak sih tuh? Gua waktu itu ditanyanya sama Mas Lucky, seingat gua bukan film deh, tapi siapa sutradara atau filmmaker yang favorit lu yang ibaratnya jadi inspirasi lu gitu. Lu ngomong apa? Siapa? Gua waktu itu kalau nggak salah Matt Reeves deh, either Matt Reeves atau Wes Anderson. Awal-awal kuliah sih gue masih suka-sukanya Wes Andersonnya banget gitu. Udah enggak sekarang. Sekarang nggak terlalu. Happy tuh Lucky denger gitu kamu gue. Jangan Ki. Tapi ada teman gue yang jawabnya Agung Hapsah. Bukannya mengecilkan Agung Hapsah ya, tapi kan Agung Hapsah bukan film director. Terus Mas Lucky kayak, "Hah? Agung Hapsah?"
ada mas YouTuber. Mukanya Mas Lucky tuh kayak gitu. Bukan mengecilkan YouTuber, cuman misalkan ini kan lagi ngomongin sutradara film ya. Lu boleh bahasnya sutradara film juga nggak gitu. Ya mungkin someday Agung Hapsa ya. Lu menyelesaikan kuliah bisa banget sih Agung Hapsa menurut gua. Lu menyelesaikan kuliah lu berapa tahun di sana? 4 ya? 4,5. Lumayan cepat. Cepat setengah. Ya setengah. Iya cepet sih. Dikit lah, dikit. Kenapa dulu Tok milih UMN Tok? Karena nggak dibolehin IKJ. Jadi bokap Berarti memang ide awalnya IKJ. Gue awalnya pengen IKJ. Terus bahkan awalnya gue pengennya ke aktoran. Terus mulai dari SMP bokap nyokap lebih ngarahinnya ke sutradara karena pengennya jangan aktor lah, sutradara aja gitu. Terus akhirnya pas mau masuk kuliah mau ke IKJ bokap nyokap tuh nggak setuju. Habis itu kita ada sekolah tuh ada kayak apa namanya kampus visit nyamperin ke UMN. Terus gue ngomong ke kalau UMN boleh nggak, UMN kayaknya kampusnya menarik, fasilitas juga banyak, cukup oke gitu. Terus dosen-dosennya juga oke, terus katanya boleh UMN gitu. Ya udah. Berarti lu memang dari dulu udah pengen jadi filmmaker ya? Iya, pokoknya kerja di film aja pokoknya. Apapun. Oh, jadi nggak ada spesifikasi gue mau jadi produser, sutradara atau dia spesifik sebenarnya sutradara mas. Cuman kalaupun gue gagal jadi sutradara di otak gue, yang penting gue di film. Gitu. Tapi malah nggak di depan layar ya Tok waktu itu Tok? Enggak, karena mau jadi aktor kan nggak dibolehin awalnya, makanya jadinya belakang layar. Nah tapi lu mulai pertama kali tampil di depan layar tuh kapan? Sebenarnya sempet cameo dikit di Teka-Teki, cuman utamanya baru di Big Four. Cuman kalau misalnya film pendek udah banyak banget pas kuliah. Sependek apa Tok? Iya, segitu. Gitu. Nah tapi komedian itu mulai kapan? Kita bisa sebenarnya kalau komedian mah karena Kristo tuh disebut lebih ke konten kreator ya Tok. Iya. Karena Kristo tuh bergabung di Hakor tahun 2020. Betul. Di sela-sela pandemi. Bahkan ngobrol, pokoknya dari ngobrol sampai ketemu panjang tuh waktunya. Maksudnya gini, panjang karena online semua terjadinya. Nah ini ganti gue nanya nih ya, apa yang bikin lu sama Ernest itu waktu itu mau sign sama Kristo? Siapa yang mau? Nah, waktu itu gimana prosesnya itu? Coba diceritakan. Nggak diterima rupanya. Ya, coba diceritakan dia. Jadi kan waktu itu biasanya kita tiap tahun tuh biasanya scouting. Kira-kira siapa sih Ernest punya nama, gue punya nama. Tahun itu gue nggak punya nama. Misalnya emang karena pandemi kita pikir justru udahlah. Ernest kirim WhatsApp. Coba lu lihat deh. Ini dia ngirim video yang Voldemort bukan? Iya itu salah satunya. Jadi ada 2 atau 3 video yang lu ngopi banyak impersonate lah banyak kan. Wah menarik juga. Tapi kita mau arahnya kemana nih? Kita mau membelokkan biasa komika nggak komika. Kayaknya anak ini bisa deh jadi komika gitu. Yang pro siapa lu? Ernest duluan. Akhirnya kita sempat ngobrol bertiga online. Pokoknya dari ngobrol sampai ketemu offline tuh agak lama tuh karena memang lagi pandeminya banget. Gua sambutan pertama aja itu Zoom. Iya. Jadi waktu lu hubungi Ernest tuh kaget gak sih waktu itu? Aneh banget mas. Itu aneh by phone banget. By phone. Jadi tiba-tiba pas ko Ernest follow gue aja gue udah gila ko Ernest follow gue gitu kan. Terus di DM Tok. Ko Ernest kan gitu ya tanpa basa-basi ya. Tok minta nomor telepon dong. Oke, gitu. Terus ya udah gue tiba-tiba bener ya. Iya lo bener. Untung gue iya juga ya kan sekarang udah bisa beli bisa centang biru ya, centang biru ya. Terus gue ditelepon ko Ernest. Terus ya udah dia ngomong soal gue tertarik lu masuk ke manajemen Hakor. Mungkin arahnya gue belum tahu lu cita-citanya apa. Terus gue bilang gue pengen jadi sutradara kok dan jadi penulis ya. Terus gue harus pas banget gue emang dari awal ngelihat sketsa lu selain lu bisa impersonate tapi unsur directing dan penulisannya tuh tebel di situ. Kayaknya lu bisa. Nah masalahnya saat itu gue masih kerja mas, masih kerja kantoran. Oh lu sempat kerja kantoran? Iya sempat kantor. Oh di mana itu waktu itu kalau nggak salah? Bukan di Kuningan. Apa itu di company apa? Iya itu company festival film di Denmark gitu. Jadi gue jadi kuratornya gitu, kurator tapi kerja di Indo Remote gitu. Nah terus apa? Maksudnya masih baru lulus kan, jadi agak takut-takut gitu mas. Maksudnya ini ada pekerjaan yang stable, tapi lu terus ditawarin ini terus kayak aduh yang mana ya gitu. Gue tuh agak cukup penakut ngambil apa namanya ngambil keputusan besar lah ini yang tidak pasti kan. Iya yang besar gitu. Yang besar ya, big decision. Tapi akhirnya gue berpikir kayaknya maksudnya juga perusahaannya juga belum tentu bertahan lama kan, kita nggak pernah tahu juga. Jadi gue kayak ini kayak lebih mendekati sama mimpi gue. Lu berapa lama lu mutusin oke lu ambil tawarannya? Kayak 2 bulanan 3 bulan deh. Sempet paralel kalau nggak salah, sempet gabung tuh
kerjaan lu yang di Kuningan itu belum selesai kan? Jadi biar fair, maksud gue biarin aja dijalanin dulu gitu. Iya. Jadi gue sambil kerja, toh soalnya kerja dari rumah ini kan. Iya, benar. Jadi gue bisa sambil bikin konten juga. Sampai akhirnya ya udah gue memutuskan, ya udah deh kayaknya gue udah bisa menyimbangi gaji gue di yang Denmark itu pakai uang dari konten creating. Masih ingat gak job pertama apa di? Job pertamanya digital, gue ingat kok. Jadi karena Kristo tuh konten creator dan Kristo punya mimpi sutradara, menurut kita garisnya tuh nggak jauh. Cuman memang kita harus ngebelokin kan, nih mau ngarak sutradara, mau nggak mau jalurnya harus tuh ada PT dulu, harus ada jalannya. Oh ya udah, konten kreatornya diterusin. Toh konten kreator tuh kan Kristo bukan cuma di depan layar. Semua konten yang dia bikin dia juga yang mengkonsep, dia yang bikin. Berarti kan lu directing dan konsepting juga kan. Waktu itu pertama-tama gue lupa manajer siapa ya, gue plot. Pokoknya gue plot dulu. Pertama Kak Ica dulu. Oh iya benar. Gue plot karena Ica dulu tim gue lebih dekat ke digital. Kita coba ngelihat deh dia mau ke arahnya mana. Ya udah kita lihat nanti kalau ada job yang mendekat bisa kita tempelin talent kita yang lain jadi sutradara, mungkin bisa jadi co-director. Arahnya gitu dulu udah kita siapin. Cuma itu jobnya nggak kunjung hadir tuh. Sampai ingat akhirnya yang datang duluan tuh pensi Netflix ya. Iya kan, pensi Netflix. Jadi pensi Netflix 2 kali kan? 4 kali akhirnya. 4 apa 6 ya, gue lupa. Pokoknya banyak deh. Kristo tuh jadi penulis dan sutradara depan layar juga. Semuanya disikat sama Kristo. Sampai akhirnya titik awalnya adalah Kristo sempat jadi co-director buat film Teka-Teki Tika. Ya itu dulu kan gue lihatnya di sana jadi co-director. ATD bukan co-director. Asisten to director ya. Jauh banget soalnya. Kalau co-director gue ngebantu banyak, ini enggak. Itu enggak kan co-director. Itu lebih tepatnya. Co-director tulisannya. Ganti enggak? Coba ganti kamu. Tapi kalau arahnya ya, lu kan udah jelas mau jadi sutradara, tapi lu memilih jalur content creator dulu. Waktu itu apa pertama kali yang terbesit? Gue mau jadi content creator. Justru enggak, gue awal viral tuh kan gue mau lock akun Pak Dip. Pas awal gue impersonate, pas mulai rame, itu kan di repost sama Aulion awalnya tuh. Gara-gara Aulion repost, tiba-tiba komennya rame tuh. Jadi lu alur awalnya tuh memang impersonate duluan ya? Iya, impersonate duluan. Dan impersonate itu niatnya buat, gue suka ngupload video aja emang dari dulu. Tapi kadang gue baru belajar ngedit pakai Premiere gitu atau After Effects, terus kayak gue bikin ngupload, ngupload. Bukan buat viral, biar pengen aja gitu. Nah waktu itu gue lagi nyari tempat magang, terus gak dapet. Terus karena gabut, ya udah deh bikin video itu aja gitu. Bahkan video itu hampir gak jadi gue upload, gara-gara di tengah-tengah ngedit nge-crash software. Jadi tadinya apa nggak usah ya. Gila, untung jadinya tetap gue kerjain tuh. Akhirnya gue kerjain, upload, viral, udah hampir gue lock akun karena gue nggak mau dikenal sebagai impersonator awalnya. Gue tuh mikir kan gue cita-cita jadi sutradara, dan saat itu belum ada konten kreator yang berhasil jadi sutradara. Jadi di otak gue, kalau gue jadi konten kreator, kayaknya arahnya udah jadi selamanya konten kreator, nggak mungkin nge-shiftnya ke arah sutradara tuh sesuatu yang mustahil di kepala gue. Cuman akhirnya itu belum ya, Chandra Leo gitu belum ya? Belum. Waktu itu 2020 kayak Chandra masih belum ngedirect akhirnya. Terus akhirnya nyokap kalau nggak salah yang nge-convince, Ciu juga kalau nggak salah yang ngomong kalau ya belum tentu karena sekarang belum ada, kedepannya jadi nggak mungkin gitu. Terus cara orang nyampai ke mimpinya kan beda-beda banget, bisa serandom itu. Coba aja dulu di-utilize dengan baik. Nah gara-gara itu jadinya beneran gue tuh kalau udah oke, gue mau utilize ini dengan baik, gue udah tahu planningnya ke depannya gimana, gue akan heboh banget itu, maksimal banget. Jadi gue dalam setahun tuh tiap hari belajar impersonate suara baru supaya videonya naik terus konten gitu. Dulu banyak ya? Banyak banget. Gue impersonate. Pas udah impersonate dulu cukup banyak, baru tuh pelan-pelan gue shifting ke sketsa. Jadi impersonate dengan sketsa supaya orang-orang pada ngelihat gue bisa nulis dan bisa ngedirect. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi skill itu supaya dilihat sama orang. Ternyata puji Tuhan beneran dilihat sama Ko Ernest. Ternyata Ko Ernest sadar sama taktik gue itu gitu. Tapi lu belajar impersonate dari mana tuh? Itu sebenarnya kayaknya karena gue pas kecil tuh nggak punya hobi olahraga yang gue tekuni, jadinya hobinya hyperfixationnya ke hal-hal yang random gitu loh. Jadinya kayak dulu pas kecil gue suka ngedalang gitu kan, jadi beli mainan terus kayak gue gini-gini gitu. Terus dan lu pakai suara-suara karakter-karakternya. Iya, nah tapi pas gue kelas 6 SD gue nonton kartun, terus gue buka YouTube nyari ternyata
pengisi suara 5-6 karakter tuh bisa satu orang bahkan lebih. Setuju. Terus di situ gue kayak satu orang tuh bisa ngisi beberapa karakter dalam satu kartun. Akhirnya dari situ gue belajar dulu tuh. Belajar suara kartun baru ntar nge-shift pelan-pelan jadi kenal orang-orang kayak Jay Farrow dan lain-lain yang impersonator. Oh ini namanya impersonate, beda lagi nih voice actor sama impersonate. Akhirnya jadi pelan-pelan jadi karakter apa yang pertama kali lu copy dan lu merasa anjir mirip nih? Mickey Mouse paling gampang itu. Mickey Mouse tuh ibaratnya gue pas kelas 6 SD, suara gue kan belum pecah full. Tapi itu udah bisa impersonate Mickey Mouse. Di kelas 6 SD lu udah bisa niru suara Mickey Mouse? Udah bisa cari duit waktu SD lu. Sebenarnya waktu itu gak kepikiran aja mungkin. Aduh, sayang banget. Tapi gue dulu pas SMP kelas 1 apa ya? SD kelas 6 ya gue lupa. Gue tuh pas acara talent show gitu, impersonate Giring. Jadi gue pakai di sekolah. Jadi gue pakai wig kribo gitu. Terus ya udah nyanyi gitu tapi pakai gerakan-gerakannya dia tapi dubbing gitu, lip sync. Terus beneran satu sekolah tuh pada kayak wah gitu. Jadi kayak sebenarnya udah core-nya dari situ ternyata. Biasanya kalau udah ketahuan sekali tahun-tahun berikutnya disuruh lagi tuh. Nah, tahun berikutnya gue pindah. Waktu era-era lu akhirnya impersonate, ya that's why lu akhirnya ketemu sama Gilang Dirga dan lain-lain, makanya bikin bareng ya. Iya, sama Bang Bimo juga. Oh iya, sama Bimo bertiga ya. Akhirnya kan impersonate sekarang lu ya bukan ditinggalkan untuk sebenarnya tidak lu lakukan dan dulu berarti memilih fokus, tapi itu kan bukan berarti yang lu tinggalkan kan impersonate sebenarnya. Karena impersonate tuh dari awal kan sebenarnya memang hobi aja gitu. Yang hobi yang gue rekam ya. Sekarang gue tetap impersonate tapi nggak gue rekam aja gitu. Masih latihan nggak sekarang? Karena dulu hitungannya nggak kayak latihan mas. Akhirnya jadi latihan tuh pas content creating. Itu baru gue latih beneran. Sebelum-sebelumnya ya kayak apa ya, kayak orang main basket kali ya. Yang orang main basket punya hobi, bukan yang main basket untuk serius gitu. Jadi harus latihan terus-terusan gitu. Jadi kayak kalau ada suara baru, pengen nyoba gitu. Sama kayak lagi nongkrong tiba-tiba lapangan basket, main basket kali ya, yuk gitu. Kayak gitu kayaknya. Orang lain tuh sebenarnya semua orang bisa nggak impersonator? Bisa. Gue ngerasa semua orang, literally semua orang tuh pasti bisa impersonate, tapi jumlah karakternya aja, karena tergantung dengan frekuensi suara lu. Kayak gue udah mencoba dan ternyata gue find out gue nggak akan pernah bisa niruin suara Ko Ernest karena frekuensi suaranya berbeda banget gitu. Gue harus nemuin otot baru lagi di sini yang bisa ngubah suara gue jadi kayak Ko Ernest. Mungkin bisa tapi susah banget. Lu kalau kayak gitu perlu vokal coach atau vokal itu nggak sih? Enggak. Tapi yang penting kepekaan terhadap suara. Jadi gue kalau dengerin suara orang gue udah harus suara ini kayak bisa gue capai nih gitu. Yang dicari tuh bukan volume jenis suara tapi warna suaranya Pak Dip. Kayak misalnya suara Pak Jokowi nih. Udah jelas gitu warna suaranya tuh dia agak bindeng sedikit tapi rendah, suaranya deep. Terus dia ada patternnya. Nah semakin orang kalau ngomong ada patternnya, itu semakin mudah untuk gue impersonate. Gitu. Berarti utamanya sebenarnya patternnya. Maksud gue gini, ada orang suaranya ngebass kan, dia mau niruin suara Jokowi. Itu bisa, tapi ya kalau dia nggak pelajarin patternnya nggak akan mirip. Jadi kuncinya itu ada di pelajarin pattern suara ya sebenarnya. Salah satunya betul. Terus kayak misalnya cara dia naruh lidahnya, kayak misalnya Dion Wiyoko nih dulu, gue impersonate Dion Wiyoko di depan Dion Wiyoko tuh karena gue perhatiin Dion Wiyoko kalau ngomong S tuh kayak gini, S. Saya sih udah lama nggak makan gitu misalnya. Saya habis syuting sore sih saya cukup suka gitu. Jadi S itu agak bersiul dikit gitu. S-nya Dion Wiyoko gitu. Jadi gue perhatiin kalau orang ngomong S-nya tuh ada yang kayak gini. Kalau Ko Ernest tuh misalnya gue cuma bisa niruin patternnya doang, tapi suaranya tuh sampai sekarang gue nggak bisa nemuin. Kayak misalnya Ko Ernest lagi mikir, terus kita ngomong argumen apa, terus dia berpikir argumennya nggak masuk akal, dia tuh bisa kayak, tapi nggak juga toh, karena kan ini nggak dibawanya ke sana, terus kan ini begini gitu. Nah itu Ko Ernest tuh, gitu. Setuju. Ya kan? Betul. Kayak tangannya ditaruh di belakang kursi terus dia. Ininya benar, gue nggak tahu ya gue gitu. Bentuk muka lu udah benar itu ya. Suaranya tuh udah benar. Gimana teman-teman, benar ya? Benar kan? Benar ini yang biasa ditolakin idenya berarti. Ya oke, anyway, setelah lu mempelajari content creator, lu menjadi. Tapi kenapa lu tidak memilih? Lu kan sempat bikin film pendek ya toh? Film pendek, tapi awalnya film pendek buat kampus. Gue pernah lihat film pendek dia buat kampus. Itu sempat tayang di mana gitu nggak sih toh? Sempat tayang di festival, tapi gue lupa festival mana, kayak festival kecil. Gue tuh
Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Dipa tadi arahnya sebenarnya kenapa gua nggak lanjutin bikin film pendek terus kan? Nah, gue tuh ternyata cukup bau sama cari grup gitu, cari kelompok. Entah kenapa gue tuh selalu Circle ketemu, lah ya, selalu ketemu kelompok yang passionnya bukan di film dan bukan mereka nggak skill ya, skillnya bagus-bagus banget. Editor gue namanya dulu siapa? Ya itulah, tiba-tiba gue ngeblank lagi. Pokoknya Alin Justria. Bukan. Terlalu bukan. Pokoknya teman-teman gue di kampus tuh yang sekelompok sama gue tuh orang yang menekunin sound banget, ternyata passionnya nggak di situ. Sekarang dia jadi dancer kayak Korean dancer gitu. Terus temen gue yang produsernya itu sekarang kerja kantoran karena jadi setelah gue pelajari yang artnya jualan mobil, anak artnya. Jadi setelah gue sekelompok gue pelajari belakang baru gue sadar gue emang kurang mendapatkan. Kayaknya gue kemarin sekelompok tuh yang ibaratnya into banget filmnya cuman dua. Rifki nama editor gue. Nah gue sama si Rifki doang ini gitu yang into banget gitu ibaratnya. Nah jadinya pas kita jalan bareng tuh ibaratnya kayak kurang klop lah. Jadinya sedangkan teman-teman yang lain tuh udah pada nemu grup-grupnya lagi. Jadi setelah lulus gue mau bikin film pendek, gue tuh susah banget nyari. Aduh ntar produser gue nya siapa ya, sutradara DOP-nya siapa. Gue harus nyomot dari teman-teman yang udah jadi ini gitu. Dan gue tuh susah untuk kayak berbaur dari awal lagi tuh. Gue payah kayak gitu-gitu. Sepakat. Itu gue merasakan ketika itu sama mirip kayak anak band yang anggotanya udahlah band buat seneng-seneng aja sih, saya ngantor. Akhirnya ujung-ujungnya nggak jalan kan. Betul. Nah yang pengen gue nanya juga nih Dip ke Christo adalah dia kan juga, kalau menurut gue ya, gue pernah bilang sama lu kan waktu gue selesai nonton film Big Four, gue kan bilang, gue bilang ini potensi Christo sebagai aktor tuh besar banget, gue bilang seperti itu. Nah, menurut gue apa yang bikin lu tertarik juga untuk lu di depan layar sebagai aktor? Karena dulu gue dilarang bokap nyokap, karena bokap nyokap kan nggak bolehin gue jadi aktor mas. Cuman gue tuh dari SD bahkan sampai gue kuliah gue tetap acting. Jadi misalnya SMP SMA gue ambil teater. Dan bokap nyokap lu tahu sebenarnya. Tahu, tapi yang penting itu jangan jadi trajectory karir ya gitu. Pas kuliah, walaupun gue kuliah film dan sutradara, ngambil sutradara, gue tetap main film pendek anak-anak WMN. Gue sempat di blacklist satu angkatan gara-gara keseringan main film pendek anak WMN. Jadi anak-anak WMN-nya jadi pada males casting. Jadi berarti kayak tokoh utama pria siapa ya, udah Christo akhirnya di blacklist. Iya karena gue udah pasti mau, orang itu hobi gue acting ya. Terus gue mah dulu dibayar 50.000 ayo gitu, 50.000 ya udah gitu. Karena kayak apa ya, gue tuh menemukan ketenangan, terus escape gue tuh di situ. Jadi kayak diajak main ayo, ternyata satu kali kalau nggak salah waktu itu ada festival film UMN, kan ada bukletnya tuh. Itu 3 halaman muka gue semua. Terus muka gue semua akhirnya kayaknya ini harus di blacklist deh. Kebayang sih. Iya, ada kayak nggak boleh ada satu angkatan. Kalau nggak salah satu angkatan yang nggak boleh pakai gue. Kebayang kalau akhirnya dibikin awarding Christo Emmanuel dalam film ini. Christo Emmanuel dalam film. Christo Emmanuel dalam film ini. Tapi saat itu seingat gue nggak ada kategori aktor terbaik gitu-gitu nggak ada. Cuman film aja langsung. Itu yang Big Four itu kan film lebar dia pertama kan, maksudnya untuk peran yang signifikan seperti itu. Iya. Dan langsung main talent. Iya makanya itu prosesnya itu dia lu melalui proses casting atau langsung Timo langsung ini? Tetap casting dulu. Casting mah tetap. Casting dulu. Tapi memang Timo udah tertarik sama Christo gitu. Mereka lanjut lagi kan Shadow Strays. Iya, lanjut gitu. Shadow Strays. Yang gue nggak tahu tuh justru pas Patimo nulis Big Four, itu dari awal nulis di kepala dia yang main pelor tuh gua. Itu yang gue nggak tahu. Yang gue bingung karena kan kayak kita kenal juga belum kenal waktu itu gitu. Itu kayak dia lagi mungkin semua udah dapat nih, Ari Kriting, Lutesia, Abimana, satu lagi siapa? Buka YouTube yang muncul tuh langsung impersonate tuh. Siapa yang bisa impersonate Pak Jokowi ya? Cocok nih kayak jadi balor bisa impersonate Jokowi. Gilang Dirga kayaknya ketinggian nih. Christo. Siapa ini? Tanya Eros lah, mungkin dia tahu gitu. Oh ya udah gitu. Mungkin gitu kali. Mungkin. Tapi waktu itu Patimo DM gua. Patimo DM gua tuh mau casting buat film gua, nggak, mau banget lah. Itu kayak buat nambah keyakinan dia tuh. Iya mungkin ya. Kan? Tapi jujur gua kira jadi pohon gitu, jadi apa gitu, gua nggak tahu ya.
Karena gue pas datang nggak tahu. Pasti prosesnya nggak lama tuh, begitu lu casting langsung dapat kabar diterima. Nggak lama sih memang. Nggak lama kan? Bukan gitu justru mas. Gimana? Saya pas casting itu kan nggak langsung dikabarin. Iya. Kayaknya lumayan lama deh, kayak 3 bulan apa 2 bulan apa 3 bulan. Nah, karena proses di Netflix ya memang iya, lama. Betul. Dari sana juga. Betul. Iya, Gue paham karena Netflix ketika nama baru tuh pasti ada memastikan dulu, dia tuh langsung ngecek dia ngecek rumah Kristo siapa, ijazah, segala macam. Ijazah palsu ya. Panjang saya ngecek ya. Iya. Semua dicek dulu. Orangnya sempat tanya tetangga lu tuh. Oh gitu. Lu nggak tahu kan? Orang PLN yang nyamperin ke tetangga itu sebenarnya Netflix lagi nyamar. Oh gitu. PLN-nya Netflix ternyata ya. Orang internet yang ke rumah lu sempat yang pas internet lu rusak. Ya ampun, pantesan mukanya mirip banget sama TB Putra mukanya. Terlalu lihat. Gak lah, kalau itu menurut gue jalur singkatnya adalah lu udah pernah pensi Netflix, itu udah jalur jalur sebenarnya. Pas tanya Netflix siapa kayak, oh itu udah ada di pensi 4 kali. 4 kali gitu. Tapi dia bisa nari. Nari kan? Nari betul kan. Sebenarnya satu lagi ada. Apa? Dia juga suka nyanyi loh. Iya. Kalau ngomong musikal lo suka nyanyi kan? Suka nyanyi, tapi gue merasa itu bukan kekuatan terbesar gue lah. Nyanyi itu ya nyanyi hobi aja gitu. Iya. Tiba-tiba musikal pun main talent soalnya gitu loh. Ya itu latihannya juga saya mau muntah. Nah, lu dulu. Iya, setelah berbelok-belok akhirnya Kristo waktu itu jadi asisten ya, gue benerin deh, asisten to director teka-teki sampai akhirnya gue bikin Imaginary. Sebenarnya pas teka-teki tuh udah semi Imaginary ada lah. Project Imaginary belum, waktu itu belum. Setelah bikin Imaginary, Kristo tuh belum ada premis tuh sebenarnya belum. Tapi udah Kristo udah masuk list, pasti di jalur ini Kristo akan termasuk yang duluan untuk jadi saudara, walaupun belum tahu premisnya apa. Ketika Kakak Bos dimulai, Tinggal Meninggal setahu gue tuh premisnya udah ada. Udah. Ya kan? Tinggal Meninggal, Kakak Bos itu sebenarnya premisnya udah ada tahun 2022. Awalnya banget, cuman harus di rework lagi. Tinggal Meninggal tuh dimulai tahun berapa tuh? 2023 ya kan? 2023 Kristo bikin. Setelah beres Kakak Bos, itu udah ada diskusi bahwa film lu udah masuk line up ya. Setelah waktu itu belum ada keputusan, tapi setelah apa? Tapi belum tahu kapan. Tapi paling nggak kita selalu bilang Kristo udah nulis dulu aja. Premis udah, sinopsis udah waktu itu. Yang bongkar pasangan skenarionya kan. Skenarionya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun setengah tuh. Skenario nulis lu sama istri. Berdua. Ya. Nah, kalau menurut gua ide cerita Tinggal Meninggal itu kan dari lu. Kenapa lu berpikiran untuk membuat film dengan tema seperti itu? Dan lu terus kemudian lu menawarkan ke Imaginary dan nanti ke Ernest sama ke Dipa. Justru awalnya tuh saya nggak berani, gue nggak berani mas untuk nawarin ke Imaginary karena ceritanya menurut gue dalam tanda kutip terlalu jahil lah, terlalu nyeleneh gitu. Nggak mainstream. Iya, boleh dibilang gitu kan. Nggak mainstream. Gue kayak ini banget nggak ya, terlalu pick me nggak ya, gue bilang nggak mainstream. Ya tapi pokoknya intinya tuh kan kayak agak, aduh ini kalau dijadiin film panjang emang mau ya gitu. Ya udah gue nulis doang waktu itu sama istri, nulis doang. Terus kita upload di post, taruh di feed. Kalau kita habis nulis nih, kita nemu hobi baru gitu. Terus tiba-tiba Kores nelfon langsung, "Tok, lu lagi nulis apaan?" "Enggak, ini buat iseng doang kok. Emang gue dari awal pengen bikin sebuah project berdua gitu, project suami istri biar ada hobi baru aja gitu." "Oh, premisnya apa?" Ya udah gue jelasin lah premisnya. Terus, "Oh, sinopsis sudah ada?" "Udah, full. Ya udah ceritain gue sampai akhir." Ya udah gue ceritain full sampai dari awal sampai akhir filmnya. Terus menarik, ya udah kita produksi gitu. Terus gue kayak, "Wah, anjir. Gila juga." Gue kayak nah ya udah, bini gue juga kaget kan, kayak wah gila ini beneran nih jadinya. Jadi prosesnya gitu. cepat sekali ya. Cepet banget untuk di approvalnya. Tapi gini, apa yang lu sama istri lu itu punya satu confidence untuk membuat film dengan tema seperti itu? Mungkin confidence-nya lebih ke kita sama-sama suka sebuah film yang conversation starter itu. Kita suka film-film yang kalau pulang tuh bukan kayak seru ya filmnya tadi bagus ya gitu, tapi
tapi iya ya, kenapa orang manusia itu kayak gini ya gitu. Terlibat diskusi panjang gitu di mobil tuh kita bisa ngobrol dari bioskop sampai rumah. Yang kamu dapetin dari sini ini tuh apa gitu tuh film-film kayak gitu. Itu yang gue suka banget. Nah, dan gue sama istri tuh ternyata kita berdua tuh punya selera film tuh yang mirip. Dan salah satu kesukaan kita berdua sama-sama adalah dark comedy. Komedi yang gelap gitu. Tapi kita lebih suka film-film yang komedinya getir. Jadi bukan dark yang dark joke bukan. Tapi getir kayak Little Miss Sunshine gitu-gitu. Jadi yang keluarga yang disfungsional, terus anak-anak yang atau seorang pria yang depresi gitu-gitu. Karena kita menemukan bahwa kita berdua tuh sama-sama coping mekanismenya komedi gitu. Jadinya ya udah, karena dari situ terus terinspirasi dari cerita gue juga. Terus kita berdua sama-sama kita embarrassingly relating to the temanya juga. Jadi kayak ini kayak menarik deh kalau kita bahas gitu. Karena ini sesuatu yang dalam tanda kutip ya, ini kan sesuatu yang tabu banget, enggak juga, tapi ini agak tabu gitu untuk membahas bahwa sejujurnya banyak kan orang yang butuh banget attention gitu. Lu nggak mau ngakuin aja gitu. Betul. Gitu. Gue tuh waktu pertama kali skrip draft 1 jadi, gue baca. Kan kita belum nentuin Omara gitu. Draft 1 tuh belum ada siapapun. Ini gua ke lu dulu. Kan Ernest udah bilang oke, produksi. Tapi kan maksud gua juga kan lu ada say juga. Ini ada maksudnya gini. Nah, waktu lu dapat ide dari Ernest, terus lu baca waktu itu feeling lu seperti apa sebagai seorang produser? Waktu itu kan urutannya abis Kakak Bos, CTSDK tuh udah fix. Kita lagi nyari abis CTSDK siapa yang bakal diproduksi. Kita lagi menimbang siapa yang harus kita duluin abis CTSDK. Lu baca lah. Mengingat CTSDK abis dulu skenario belum jadi bahkan Mas. Jadi kita memutuskan tuh belum jadi skenarionya. Premis dulu, sinopsis dulu. Kayaknya Kristo masuk di setelahnya aja. Kebetulan kita lihat timelinenya kayaknya Kristo skenarionya akan jadi lebih duluan. Dan kita pikir kayaknya Kristo nggak perlu syuting di luar negeri deh ini. Dan kayaknya budgetnya nggak akan sutradara baru nih nggak akan meledak nih budgetnya. Jadi yes gitu. Tapi waktu lu dapat timeline itu lu siap nggak? Jujur nggak awalnya. Awalnya tuh bukan nggak siap. Kalau siap karena lumayan maju jadi. Iya kan lumayan maju jadi kan dimajuin gitu maksudnya. Kalau ditanya siap apa enggak akhirnya siap-siap aja. Tapi awal pas tahu jadinya syuting akhir 2024, awal kan akhir 2024. Akhirnya ternyata kan awal 2025. Itu tuh kaget dan meragukan diri aja sempat karena gue kepikir awalnya tuh gue tuh udah cita-cita banget. Gue tuh orangnya cukup nge-planning lah, kayak gue udah tahu berarti karena gue jadi konten kreator umur segini, trajektor karir gue gini gue bikin ngedirect apa mungkin series dulu atau apa. Gue nge-director film tuh umur 35. Gue udah tahu di otak gue sutradara film tuh 35. Ini dipercepat kan? Tiba-tiba film ini yang tadi gue mau syuting di 2030 awalnya pengennya 2030 32. Tiba-tiba 2025 itu tuh sempat kayak tahun tuh. Gitu. Jadi aduh gimana nih? Jadi 2030 kita syuting film ini lagi. Jangan ganti film dong. Masa syuting film yang sama? Jadi kan kalau lagu kan ada remaster, re-record. Ini kita film yang sama, kita rekam ulang. Belum pernah remake 4 tahun kemudian ya. Talentnya sama, ceritanya sama, tempatnya sama. Aneh banget. Itu kalau kejadian kayak gini belum pernah kan? Belum ya. Kita lihat ya. Belum pernah. Seharusnya tidak pernah memang. Ini kan dimajuin 7 tahun itu, ya kan? Ini kan dimajuin 7 tahun nih, dia kan iya kan di umur 35 dia bilang. Iya. Atau 2032 lah dia bilang. Kita dimajuin nih 7 tahun. Iya. Itu waktu itu pas ketika kita putuskan yang harus disegerakan adalah membuat teaser. Iya. Karena waktu itu biasanya kita kan kalau syuting tuh syuting dulu kita ambil sebagian materinya untuk jadi teaser. Tapi masalahnya kita tuh membuat keputusan bahwa teaser film ini harus ada di film CTSDK. Sebenarnya kita belum syutingnya udah jelas akan terjadi di awal 2025. Akhirnya yang membuat adalah kita syuting duluan. Kita mengumpulkan kru dulu, syuting teasernya ada yang Omara sambil motong. Uniknya itu adalah salah satu pekerjaan yang kru kita ringan. Karena semua potongannya Kristo udah bikinin. Tuh. Waktu dibilangin sama Imaginary, oke kita produksi di 2025.
lu ngumpulin nggak teman-teman lu yang yang satu kampus sama lu itu ikutan di project? Rifki tadi. Nggak, Rifki sekarang udah kerja di agency soalnya. Jadi nggak ada ikutan. Karena yang tadi grup-grup yang ngumpul sama gue itu adalah grup-grup yang ternyata mereka passionnya beda-beda banget. Yang produser gue akhirnya kerja di Unilever kalau nggak salah deh. Terus si ini jual mobil gitu-gitu. Iya, paham. Jadi gue nggak ketemu sama dan teman-teman gue yang lain tuh udah punya ada yang PH sendiri gitu-gitu. Harusnya nongkrong sama Makbul sama Lucky. Itu namanya nongkrong sama dosen. Emang nggak boleh? Ya boleh. Tapi sok banget gue anak kuliahan. Weh, bre, minum dong ambilin gitu ya. Enggak mesti sama Makbul. Kan bisa jadi asisten directornya dia. Tapi gue jujur gue ketemu Mas Makbul kan dia ngajarin sama dia. Gue nonton film yang pertama kali gue bingung. Lu perasaan kalau ngajar light banget dah orangnya, film dark banget anjir. Serius banget. Bagus banget tapi kayak anjir gue gak nyangka ini dari kepala lu. Ting berapa hari syuting? Ting ini waktu itu total 22 hari syuting. Kita terjadi di awal tahun. Ya kurang lebih prosesnya sebenarnya dari persiapan tuh jadinya hampir setahun ya. Kalau kita mau ngitung dari teaser, kita syuting teaser, kita syuting teaser tuh di bulan September bener. Tayang teasernya di Desember ya. Syuting beneran lagi di Februari, tayang di Agustus. Cepat itu. Nah, di Ting nih istri itu hanya terlibat di nulis skenario bareng lu atau dia juga jadi co-director juga? Jadi Cia tuh jadi co-director dan kita sekarang sedang make merchandise-nya Tinggal Meninggal ini yang desain adalah Ciu. Tuh. Nah itu di belakang saya. Jadi suami istri itu multi talented ya? Amin. Iya kan? Betul. Ini Ciu juga dong desain nih. Yang ini bukan tim kita. Jadi intinya tim kita lah. Tapi dua ini Ciu nih. Nah kalau yang pada pengen jangan cuma pengen doang, mending dibeli. Sudah bisa kan? Taruh langsungnya gini ya. Boleh. Lalu berjalan ke syuting Tinggal Meninggal. Tinggal Meninggal tuh kita syuting dengan kru yang sebagian ya setengah lah. Itu baru pertama kali jadi head. Iya, HOD. Nah, itu menarik. Itu omongnya. Apa yang bikin kalian confident untuk naruh istilahnya kan mereka kan belum sampai di tahap mereka tuh jadi chief dah. Tapi apa yang bikin kalian tuh kita ngasih kepercayaan ke mereka. Kalau ngumpulin kru Mas biasanya kita pertama tanya sama director, siapa kru yang menurut lu confident lu pengen kerja bareng. Kebetulan Kristo baru pasti biasanya belum ada nama-nama. Kita nyodorin nama. Namanya ini gimana? Karena kita perlu kayaknya kalau Kristo harus sama yang nyaman deh, yang nyaman siapa gitu. Kebetulan kan kemarin di Kakak Bos beberapa udah kerja sama bareng kan. Ada dari Kakak Bos yang kita copy, tapi misalnya contoh Astrada kita di Kakak Bos jadi Astrada 2, tapi di sini jadi Astrada 1. Yuk karena lu ya Imaginary pengennya juga ada naik kelas dari kru-kru kita yang mulai belajar. Yaitu dia nyoba naik jadi Astrada 1 dan Kristo misalnya contoh tambahan lagi Wardrobe udah bareng sama Kristo di Jakarta Movie justru. Betul. Si Giza ya. Itu jadi wardrobe film pertama kali sama Kristo di Tinggal Meninggal, tapi udah sama Imaginary waktu series. Betul. Jadi kita coba naik kelas jadi biar sama-sama tumbuh lah gitu. Jadi nggak ibaratnya krunya itu aja gitu. Ya. Tapi lu selama syuting 22 hari itu kendala apa yang paling lu rasakan terbesar? Kayaknya ini deh. Salah satu kendala yang paling besar adalah ini sebenarnya kendala yang gue alami setiap hari Mas. Jadi tapi pas syuting jadinya berpengaruhnya ke 100 orang lebih kan. Yaitu adalah menyadari waktu. Jadi gue tuh punya kekurangan gue adalah gue tidak bisa mengerti konsep waktu gitu. Gue nggak tahu 15 menit itu lamanya seberapa, sejam berapa gitu. Makanya gue sedang belajar sampai sekarang untuk supaya nggak telat, karena susah gue untuk nggak telat gitu, karena gue susah untuk mendapat konsep waktu itu. Salah satu itu. Terus yang kedua adalah menyampaikan apa yang gue pengen ke pemain maupun kru dengan bahasa yang bener gitu. Itu tuh cukup sulit juga gitu gue untuk menjelaskan, karena kan kata-kata di kepala gue tuh scattered gitu. Kalau jadi gue ngomong tuh harus kayak ini disusun dulu baru ngomong. Nanti belum lagi di tengah-tengah ngomong yang di sini ngacak lagi gitu. Nah itu tuh susah gitu. Terus kayak ngejelasin warnanya ini gitu. Jadi urusan itu semuanya di lu bukan di Ciu ya, kalau misalkan bareng. Oh bareng. Kalau art
wardrobe Ciu gitu. Oke. Art berdua sih, tapi wardrobe kebanyakan Ciu. Tapi kayak warna, nah terus gue tuh cukup lumayan perfeksionis lah. Jadi gue tuh suka gatal gitu kalau ngeliat warnanya ini ya, terus ntar pas ditampilin, warnanya beda tipis gitu. Kayak pas lihat sama tapi pas diambil nih lihat deh, pas di sebelah oh iya beda gitu. Cuman kayak kadang tuh gue untuk kayak nih beda itu tuh kayak ada rasa kayak aduh perlu nggak ya gue kayak gitu. Ini agak terlalu jadi orang nggak bisa bebas nggak ya gitu. Kadang ada jadi suka ya kesulitannya di situ lah untuk menyampaikan apa yang gue mau. Mungkin itu akhirnya lu ngebikin semua. Jadi film 2 jam ini Kristo punya versi 2 jamnya Kristo. 2 jamnya Kristo tuh Kristo ada yang bikin pakai mainan, ada yang pakai itu boleh dibilang sebagai director's cut gitu. Yang 2 jam versi Kristo. Bukan director's cut. Jadi filmnya full tapi gue pakai mainan gitu buat blocking. Jadi gerakannya gini. Pakai handphone. Terus kita blocking shot sama kru itu digabungin semua supaya Kristo mudah. Sedetail itu. Jadi kru udah tahu bahwa besok kita mau shoot sedetail itu. Jadi kita ada meeting nonton film full versi blocking. Jadi ntar kita meeting nonton fullnya dulu, kita terus bahas lagi scene ini tuh shotnya ntar butuhnya ini. Lu bikin yang 2 jam versi Kristo itu kapan? Sebelum syuting atau sebelum syuting Mas. Jadi most blocking itu udah jadi setahun sebelum filmnya mulai syuting, gitu. Jadi kita udah mulai gue udah mulai bikin storyboard itu dari kayaknya 2024 awal deh. Jadi pokoknya setelah kakak bos selesai, udah gitu gue langsung tinggal meninggal terus bikin post tapi bikin blockingnya apa gitu. Jadi denah kantornya aja itu udah gue bikin dari 2023 akhir apa 2024 awal itu gitu. sangat memudahkan maksudnya. Semua kru udah happy banget kan udah ada semuanya kan. Udah tadinya dia mau kerja pakai robot Mas. jadi talent udah datang semua yuk acting udah silakan berakting tonton. Jadi bahkan robot cuma ngasih iPad nih nonton ya nanti actingnya begini. Yang mainin sofa drone gitu. Nah, gitu. Anak artnya pakai robot-robot gitu. Itu semua udah jadi. Apa sih robot anjing yang dipakai polisi sekarang tuh gitu. Luar biasa. Ya makanya semua block shot yang kita lakukan kembali sama kru-kru kita tuh udah terbantu karena di kepala Kristo udah tahu mau ini ya. Mungkin ada penyesuaian ketika shoot lah ya. Ada mungkin 10-20% kayaknya nggak bisa deh antara waktu sama udah efektifnya ini udah dapet kok nggak perlu kayak gitu. Nah, gue sih gini ya, gue belajar, gue sangat percaya kalau misalkan sebuah produksi film, kalau dari pre-productionnya udah sangat amat rapi dan sangat jelas, harusnya saat syuting itu jam syuting itu nggak akan sampai molor-molor banget, bener gak sih gue? Betul. Ada 1-2 tapi mostly semua kan? kita karena pulang semuanya udah jelas semuanya kayak gitu loh, udah semua by design kan, gitu loh maksud gue. Ada kok tanpa kita mau spoiler, ada satu scene yang kita shot yang harusnya ya sebelum lunch sudah beres tuh sampai sore tuh. Betul. Nah itu ada satu scene, ntar kalian nonton tebak aja scene yang mana yang kita shoot lama banget gitu. Itu lumayan karena treatmentnya agak khusus. Nah kemudian untuk pemilihan cast ya. Iya. Jadi mulai dari main cast sampai supporting cast semua. Jadi itu semua lo yang involve semuanya, lo milih mau ya siapa. Juga. Itu cast bahkan ada campur tangan Ko Ernest dan juga Jahur. Casting director kita. Jahur, yang pure dari gua dari awal pengennya itu Omara, Mario Cesar sama Nada. Itu 3 itu aja. Iya, terus Cindy Huang itu Ko Ernest yang rekomendasi. Terus kayak ya udah baru kenalan di JAV kemarin kenalan sama Cindy. Mawar tuh juga Ko Ernest. Terus kita kenalan pas dia screen test. Terus Kak Nak kalau nggak salah gue lupa ya, gue atau diskusi kita di diskusi bareng-bareng ya waktu itu di grup gitu. Terus Bang Aco, kalau Bang Ardit dari awal, Kak Nak itu Nina Zubir kan, gitu. Jadi kalau Omara tuh sebelum ada Omara, gue baca skrip di kepala gue adalah Kristo Emmanuel. Jadi yang gue kan kalau baca skenario yang gue harus bayangin karakter ini siapa ya biar gue mudah bayanginnya. Tapi baru satu kalimat, gue tuh nggak meminta kepala gue untuk mikirin Kristo, tapi di kepala gue langsung mengarahkan Kristo aja. Jadi yang di kepala gue ya lu toh gitu. Jadi di kepala gue Omara kalau waktu itu nggak deal, Kristo yang gue paksa. Untung deal ya. Kristo main kan gitu. Main ya. Walaupun Kristo Ernest udah jangan, karena Ernest pernah mengalami sebagai director dan pemain apa ribetnya gue tahu lah gitu. Memang kalau bisa jangan ya jangan. Cuman kebayangin ini Jael itu Jael Kristo gitu. Ya Omara kepilih karena Omara Jael tipenya betul. Gitu. Nah, gue mau nanya juga nih.
editing di film ini Kristo juga atau lu pakai itu? Ada Rian Purwoko. Walaupun Rian juga kayaknya bisa mendeliver dengan mudah setelah dapat semua guide dari Kristo sih lagi-lagi gitu. Ya setelah proses berjalan, film ini salah satu yang cukup berat dari segi CG justru. Dari semua kesannya orang mungkin ini acting apa bukan merendahkan acting dan lain-lain, editing dan lain-lain, tapi CG-nya lumayan porsi CG lumayan banyak. Itu yang tiap kali orang nanya lu lagi proses apa tau sekarang CGI. Oh belum banyak. Hah? Film lu banyak CGI-nya. Orang selalu bingung. Hah? Film lu banyak CGI gitu. Gimana ngejelasinnya ya, gue juga bingung. Jurassic ada di Tidak ada. Jadi nanti tapi ada Iron Man memang di tengah-tengah. Teman-teman nanti kita nonton aja ya. Iya, filmnya kan akan berada di bulan Agustus. Iya. 3 hari lagi teman-teman sekalian. Toh ini kalau orang yang suka ditanya ya toh ya. Misalnya setelah film tayang tuh ada yang suka tanya kapan bikin sequel. Lu tuh aliran yang setelah bikin story pro bikin sequel nggak? Gua kalau gue merasa sequel tuh nggak ada salahnya karena gue banyak banget film-film trilogi yang sangat-sangat gue suka. Nah tapi gitu. Bedanya gini toh, kalau trilogi banyak orang yang dari awal udah dikonsep mau trilogi. Kalau sequel kadang-kadang ada yang karena filmnya laris, masa nggak dibikin sequel. Tapi ini lu nggak mendesain mau sequel. Nggak. Kalaupun ada spin-off di otak gue ada spin-offnya. Setuju. Kalau spin-off di kepala gue juga kebayang siapa yang ada spin-off. Iya. Oke. Kalau sequel so kadang gitu. Beda kalau memang kecuali dari awal Kristo gue udah dibayangin bahwa film ini berakhir di sini. Tapi kalaupun harus jadi ada sequel, gue udah tahu mau kemana. Itu beda kan gitu. Atau memang dari awal udah jelas karakternya mati. Gue mau bikin sequel, tahu-tahu hidup lagi. Kayak tahu tuh. Gitu. Tapi intinya sih kalau melihat perjalanan Kristo sekarang, yang jelas Kristo sebentar lagi juga akan main lagi di depan layar lagi. Berarti lu nggak pernah, even lu nyaman di belakang layar, depan layar akan tetap lu jalanin bareng ya. Kalau gua harus jalanin karena Kristo tuh kalau menurut gua tuh salah satu aktor yang bagus. Sayang kalau misalnya dia nggak berakting. Sangat sayang. Amin. Gue emang tapi dari awal salah satu yang pengen gue capai itu kayak Bradley Cooper gitu. Dia tetap main film tapi dia juga ngedirect. Dan nggak menutup kemungkinan one day gue pengen banget main dan ngedirect sendiri gitu. Ngedirect dan main juga jadi tokoh utamanya. Itu salah satu cita-cita gue. Udah harus kayak gitu. Itu skripsi gue, TA gue tuh itu. Director, aktor. Director jadi sebenarnya di feeling dia tuh nggak salah waktu dulu pertama kali baca Ting. Direct tuh megang kamera terlalu nulis jatuhnya nge-vlog nih gini. Nulis juga bisa kan? Ngedit bisa, nulis bisa. Main direct ngedit. Art wardrobe. Ingat loh di film ini Kristo tuh juga co-producer loh. Jadi aset perfilman Indonesia. Amin. Berat banget kayaknya aset nih. Tapi apa tuh emang yang masih lu incer dalam hidup lu yang lu merasa ini gue belum kesampaian deh? Ini kan director harusnya umur 30, harus 35, ini udah lu tarik. Majuin tuh ditarik. Jadi yang 30-35 masih kosong loh. Udah enggak ada, jujur beneran udah enggak ada. Inilah masa bikin dia nulis skenario, dia yang direct dia main. Ya itu. Belum kejadian itu. Ya itu. Belum kejadian di enggak apa-apa sih sebenarnya selama ada co-director tuh masih mungkin sih. Iya. Ada Ciu kan. Betul. Co-director Ernest Prakasa. Aneh banget co-directornya kok Ernest. Kebalik gak sih? Kayaknya harusnya gua dah. Tapi kalau Cio tuh mau ada keinginan jadi director nggak sih? Dia cuma mau co-direct doang. Dan itu sama lu? Sama gua. Nggak mungkin dia co-director orang lain dong pasti. Mungkin kalau sama Temera mungkin mau. Gak tau ya gua. Oke. Mungkin ya, tapi gua nggak tahu harus tanya Cio-nya langsung. Oke, kita panggilkan Cio. Kamu datang. Kristo tuh udah submit premis lagi sebenarnya Mas. Cuman ya. Gua udah duga. Cuman sabar-sabar orang film pertamanya belum tayang udah submit lagi nih pelan-pelan. Udah draft 1. Gua udah duga. Skripnya. Jadi dia bikin film ketiga lagi karena dia udah draft 1. Iya kan. Bisa buat Netflix ini original film. Amin. Ya semoga filmnya bisa dilancarkan lah ya. Tinggal Meninggal. Sebelum kita tutup kita tonton dulu trailer terbaru dari Tinggal Meninggal. Yeay. Kenalan dulu kali ya. Nama gua Gema ya, bukan Gema. Gue lumayan baru kerja di creative agency ini. Lu tuh pada ngeliat gua gak sih? Gua di sini nih. Gua sini. Halo. Nah. Deket juga lu. Gimana tadi ya? Oh ya, di sini gajinya lumayan.
Nih Gem, makasih Bang Ilham. Yuk. Kenapa, Ham? Ngomong sendiri lagi, kesian. Papa kamu kena serangan jantung katanya. Jauh juga ya dia bawa jasad papa dari kampung. Kamu tuh taunya papa di kampung tuh beneran di kampung? Iya, emang di mana? Kampung Melayu. Anjing, Jakarta Timur dong. Maaf tadi saya harus pulang cepat. Saan, sudah nggak usah minta maaf ya. Yang namanya orang lagi berduka itu ada 5 stages of grief ya. Ya, Ma. Turut berduka cita ya, Gem. Turut berduka ya, Gem. Semangat, lu harus kuat. Orang lagi berduka disuruh kuat. Be sensitive, please, Ilham. I'm sorry, Ya, maksud gue nyemangatin sebagai sesama yatim. Just because lo juga yatim, that doesn't give you the privilege to... Masa harus ada yang meninggal dulu sih baru gue ditemenin? Emang kalian gak temenan lagi? Kita temenan, cuman gak temenin. Lu bohong aja, bilang ada yang meninggal. Pasti mereka nemenin lu lagi. Kalau boleh tahu meninggal kenapa ya, Gem? Belum nyiapin lagi. Nih, dark joke nih ya. Tim apa yang gak disukain Ilham? Yatim, cuak. Hai, ini aku. Ninja Ken, temani aku lawan musuhku hari ini ya. Hai, namaku Gem. Temani aku main hari ini ya. Ih, cacat mentong. Damen. Dan kalau lo butuh teman ngobrol, please let me know ya. Bob, gambar gue yang dipilih kok yang ini sih? Yuh, udah bagus dia mau nonton trailernya. Iya juga, nonton filmnya juga ya. Ih, malu, gak punya harga diri. Tanku. Nah, begitu trailer kedua dari Tinggal Meninggal. Jadi film ini akan tayang 14 Agustus. Kita ulangin lagi, 3 hari lagi menuju tayang Tinggal Meninggal. Harusnya ada di beberapa layar kalian. Jadi yang masih mau datang silakan beli tiket. Yang mau datang nonton beli tiket. Yang mau beli merchandise bisa ke link di bawah ini. Ada linknya. Kita tampilin juga. Jadi thank you Kristo Emanuel. Terima kasih Kristo. Terima kasih Mas Olo. Sukses buat tim. Lancar-lancar buat kita bersama. Yes. Ya, benar. BTW harusnya udah ada ATS juga. Udah. Pada saat ditayangkan ini udah teman-teman udah bisa beli tiket untuk tayang 14 Agustus. Jadi harusnya masih kebagian. Advance tiket. Tapi kalau misalnya pada saat tayang nggak kebagian juga happy sih kita. Iya sih. Berarti filmnya sold out semua kan. Wah, amin. Menariknya itu kayaknya IP-nya sama co-direkturnya banyak ya kali ini. Produser, sorry. Produser tetap gue sama Ernest, co-produsernya ada Dimitri Haryastuti sama Kristo Emanuel. Yang lucu adalah film ini adalah film pertama Imaginary yang punya list eksekutif produser terbanyak. Nah, itu maksud gue. Nah, itu banyak. Emang film patungan soalnya. Emang filmnya film patungan. Beneran kayak bikin film pendek UMN tau. Film pendek kampus gitu yang patungan. Pagi kita bisa sama. Ayo patungan. Jadi nggak apa-apa lah kita spill sedikit di sini ya. Jadi film ini eksekutif produsernya selain seperti biasa biasanya. Ini spill dikit, gue nggak akan ngasih detail. Adalah teman-teman kita sendiri dan juga sebagian kru yang tidak terlihat di sini adalah eksekutif produsernya. Gokil ya, gokil. Luar biasa, ini sejarah loh. Sejarah gitu. Jadi mereka tuh patungan 20.000. Kayak koperasi gak sih? Koperasi. Jadi sekitar 4 juta orang lah. Jadi makanya mungkin film ini didominasi CG tadi banyak kan? Karena nulis eksekutif produser banyak. Wah ini kalau crowdfunding ya, satu orang 50.000 banyak loh tuh. Ini crowdfunding nih ngomong gue. Jadi film pasungan ini. Semua list eksekutif produser akan kita cetak dalam buku. Gitu. Makanya itu. Jadi teman-teman kalau penasaran siapa aja eksekutif produsernya harus nonton dan nggak boleh pulang duluan sampai ending. Sampai ending karena semua listnya baru ada di ending. Kredit detailnya bagus kok, desainnya udah dibikin bagus tuh, udah ada animasi-animasinya. Enggak bukan. Wah gila kali. Gua semua. Jadi teman-teman yang udah nonton episode ke-221, terima kasih Kristo Emanuel sekali lagi. Terima kasih Pak Dipa, terima kasih Mas Ulum. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke-222. Thank you. Dadah.